Yang afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak usah perkenalan lagi ya, sudah kenal semua. Nama saya Pak Fauzi, panggilannya Pak Koko. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih ke apa ya, saya ya menyampaikan sesuatu yang mungkin ibu-ibu itu semua sudah paham, sudah mengalaminya, tetapi mungkin mengalaminya secara alami, tidak secara teori. Nah, senangannya kalau aku kan bahasnya yang teori-teori, ada yang berat-berat, tapi saya selalu punya prinsip bahwa ketika kita tahu teorinya, ketika kita melangkah, kita tuh mantap, kita yakin gitu bagus semua. Ibu-ibu, jadi apa yang ingin saya bawakan pada materi kali ini namanya atau temanya tentang menjaga keadaban anak remaja. Nanti fokusnya itu saya pada disiplin positif. Nah, apa tuh Pak? Kayaknya hal yang sudah lumrah disiplin itu, dan mungkin ibu-ibu sudah benar-benar familiar. Tapi apakah disiplin versi saya itu sama dengan versinya dengan semua? Kita harus menyeragamkan itu. Nah, ibu-ibu, saya mulai dengan sebuah permainan yang sederhana dulu. Ini kan dua-dua nih. Untuk yang tiga-tiga nggak apa-apa deh, yang satu menonton. Nah, saya minta yang dua-dua ini coba saling berhadapan nanti. Sekarang deh saling berhadapan. Yang satu berarti yang sebelah kiri saya menggenggam erat tangannya, mengepal. Nah, yang satunya nanti mencoba membuka kepalanya. Yang satu mengepal, yang satunya mencoba membuka kepalanya. Ibu-ibu bayangkan yang mengepal ini ya, yang jenengan kepal itu adalah sesuatu yang berharga di hidupnya ibu-ibu, sesuatu yang sangat bernilai, dan tidak boleh orang itu sampai tahu apa ini, pokoknya sangat berharga. Coro-coro rahasianya itulah. Nah, nanti yang satunya itu berusaha membuka dalam 10 detik, bisa dengan cara memarahi, meminta tolong, memelas-melas, boleh nyumpit atau bahkan menggelitik selama 10 detik. Intinya berusaha membuka kepala tangannya temannya. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Oke, saya mulai dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan dibuka tangannya. Maaf, satunya nggak usah kepal juga, yang kepal hanya satu orang saja, satunya membuka kepalanya. Loh, bukan, bahwa ibu-ibu, satunya tidak berusaha mengepal, satunya tuh ya, yang satu mengepal, satu fokus dengan kepalanya, yang satunya berusaha membuka kepalanya. Jadi yang mau berusaha membuka kepalanya nggak usah mengepal juga, mencoba membuka. Satunya fokusnya membuka kepalanya saja. Nah, boleh menggelitik, boleh mengelas, boleh menggelitik, buka ini. Paham maksud saya? Oke, saya beri waktu 10 detik dimulai dari sekarang. 10. Ayo coba dibuka kepalanya. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Saya nanya sekarang, ibu-ibu, sudah cukup. Jangan kemana-mana, nanti megangnya bahaya. Oke, ibu-ibu, kita sekarang tidak bermain siapa menang dan siapa yang kalah, tetapi ada maksud tersembunyi yang ingin saya berikan kepada ibu-ibu semua dalam permainan ini. Yang pertama, siapa yang berhasil membuka kepalanya tadi? Masa enggak ada? Siapa yang kepalanya berhasil terus dijaga? Angkat tangan. Semua. Nah, di sini sebenarnya saya ingin menunjukkan ke ibu-ibu semua, kira-kira ibu-ibu yang memiliki kontrol terhadap siapa yang bisa membuka, siapa yang bisa menutup, itu orang yang mengepal atau orang yang dari luar sana? Yang dari luar? Yakin? Tadi kayaknya Bu
Ibu ini udah mengepal meskipun udah ditinju, misalkan dimarahi, digeding-geding, dia tetap nggak mau, ini berharga buat saya. Nah, ternyata kontrol terhadap apa yang kita inginkan itu ada di diri yang mengepal. Kalau saya coba itu perbandingkan dengan apa yang terjadi pada dirinya anak, atau kita dulu deh, ternyata kontrol diri itu ada pada diri kita. Meskipun orang lain berusaha mengusik itu semua, kita kalau punya kontrol diri, sehebat apapun itu, kita tidak akan melepaskan itu. Kalau perumpamannya gampang, kalau kita di kapal ibu-ibu, kita tidak bisa melawan angin yang berhembus di kapal kita, tetapi kita bisa mengontrol layar kita mau kemana arah kita. Sama dengan itu tadi, kita akan belajar bersama tentang yang namanya kontrol diri, atau yang istilahnya nanti kita kenal dengan ini tadi, yang namanya ada yang namanya kontrol teori, yang kemudian sekarang berkembang dan berevolusi, yang bernama dengan the choice theory. Ibu-ibu, saya sedikit ingin sharing kepada ibu-ibu semua. Pernah merasa nggak yang anaknya mungkin lebih dari satu, ada perubahan? Contohnya seperti ini, misalkan Ega dulu waktu kecil itu kalau dikandani ibu pasti manut ya. Tetapi kalau sudah kelas 6, ada fase-fase di mana dia berontak. Ya, ini pembuatan anak yang makin besar. Ibu-ibu, kalau dalam teori kita sebenarnya ke anak-anak itu menciptakan sebuah yang namanya ilusi. Apa ilusi itu? Sesuatu yang tidak nyata sebenarnya, dan itu terdoktrin ke anak. Anak nambung, anak tidak bisa dikontrol, itu bukan berarti anak itu nambung ibu, tapi dia punya kontrol diri yang lain. Saya coba menyampaikan ada 4 ilusi kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dari UK, salah satu psikologis terkenal di dunia. Katanya Bapak Glasser ini, orang tua dan guru itu dan orang dewasa selalu membuat 4 ilusi kepada anak-anak. Ilusi yang pertama tadi, ilusi bahwa guru dan orang tua itu mengontrol murid. Contohnya seperti ini. Kalau masih kelas 1, 2, 3 mungkin, ayo tak omongin gurumu awakmu disini ya awakmu. Dia merasa, oh aku nggak boleh melakukan ini, nanti dimarahin sama guru. Itu hanya ilusi. Tetapi kalau sudah SMA, kontrol terhadap ilusi itu akan berubah. Kontrol dirinya, enggak kok, aku melaksanakan dan merasakan sampai SMP. Ternyata pas ibu ngomong disini guru nih, ternyata nggak disini. Karena pengalamannya, ilusinya dia itu hilang. Ilusi yang pertama sudah tidak cocok untuk anak kita. Ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Maksudnya apa Pak? Seperti ini. Nanti kalau juara 1 tak belikan sepeda, seperti itu. Untuk fase-fase anak umur 7 sampai 12 tahun, oke, seperti itu ibu-ibu. Mungkin ibu akan merasakan suatu titik di mana anak ini sudah diberikan penguatan atau penghargaan, tetapi nggak ngefek sama sekali. Artinya apa? Ilusi yang kita ciptakan tentang penghargaan sudah nggak efek. Kontrol dirinya sudah semakin kuat. Oh, artinya apa? Kontrol dirinya anak akan terus berkembang, dan dia secara alamiah itu akan melawan ilusi yang kita berikan. Oke, mungkin sudah merasa fase-fase ini. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya bagaimana? Misalnya si Caca membuat kesalahannya mungkin nilainya jelek, mamanya langsung merasa, kamu ini Caca, ibu ini harus boleh duit kayak gini, kok nilainya seelek-elek ae. Caca merasa bersalah kalau kelas 1
1 sampai kelas 4, ya Allah ibuku kok ini mau tak belajar lebih keras lah. Mungkin anak perasa. Tapi maaf sekali, ketika anak beranjak dewasa, ada loh Bu, anak yang mungkin ibuku bayi ini ada nilai emosi sendirian lah ambil. Langsung dia berdebat, "Ma, cek Ma, ojo ngono Ma. Nilaiku yang elek 1 Ma, yang 9 bagus. Ojo kok ngono Ma. Mama ini merasa aku ini malah dari anak sing gagal." Ada nggak yang mendebat seperti itu? Mungkin ada yang mendebat seperti itu. Tandanya apa? Kontrol dirinya anak semakin kuat. Hari so Bu, sampean mengilusi aku lagi tentang membuat aku merasa bersalah. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk makso. Biasanya orang-orang dewasa itu diingatannya anak-anak selalu mengatakan bahwa orang tualah yang berkuasa, orang dewasa yang akan berhak. Nah, lambat laun ketika mereka semakin berkompeten, semakin ahli, kadang mereka ternyata orang tua ini nggak berkuasa kok, mereka juga sama seperti kita ternyata, ingin dimengerti, tidak memaksakan. Mereka tuh memaksakan karena sesuatu, dia makin tahu apa yang diinginkan orang tuanya. Jadi ilusi tentang orang tua atau paradigma yang ada di otak mereka tentang orang tua selalu memaksa itu tidak ada lagi. Nah, ibu-ibu, saya menyampaikan 4 ini mungkin ada yang merasakan, ada juga yang tidak. Ini hanya sekedar teori yang coba saya bantu jelaskan ke ibu-ibu semua. Istilahnya tak interpretasikan, jadi biar nggak ngumpet-ngumpet mojo bukunya, saya bantu. Ini Dr. William Dweser menyatakan ilusi itu terjadi kepada anak-anak dan makin dewasa dia akan makin hilang ilusi itu dan punya kontrol diri. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, ini ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari. Tadi saya belajar tentang kontrol diri dengan melepaskan tangan tadi, ada istilahnya motivasi internal tadi, kemudian saya sampaikan tentang teori ini. Ibu-ibu semua, hari ini saya akan fokus tentang disiplin positif. Mungkin di ibu-ibu semua itu selalu termindset. Disiplin itu apa? Bu Ega coba satu kata aja, disiplin itu apa biasanya? Disiplin waktu. Ibu, disiplin itu apa? Biasanya relate sama adab. Disiplin apa Bu? Tepat waktu, adab, dan sebagainya. Disiplin selalu kita simbolkan dengan istilah tertib. Ini apa buatan? Disiplin selalu kita kaitkan dengan kata-kata teratur dan kepatuhan. Ada juga disiplin yang hukuman. Ayo segera didisiplinkan anak itu karena sudah kelewatan, lebih kepada hukuman. Apakah benar disiplin seperti itu? Nah, kita harus menyamakan dulu perspektif kita dulu tentang arti dari disiplin sebelum kita mau membelajarkan anak. Ibu-ibu, saya mau mendisklaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan itu mohon nanti dipertimbangkan baik-baik. Saya tidak pernah meminta ibu-ibu setuju, apalagi nanti ini dari Pak Fauzi tuh ini buatan. Saya ingin menyampaikan pengetahuan yang saya pahami dari buku-buku dan jurnal penelitian yang sudah diterapkan. Mungkin ini cocok untuk anak-anak negara di barat, di benua lain, atau ini nggak cocok, itu nanti silahkan ibu pakai atau tidak. Karena apa yang saya sampaikan dalam 30 menit ke depan ini cukup banyak yang setuju, tapi banyak juga yang tidak setuju. Oke? Jadi mari kita belajar lanjut lagi tentang apa itu disiplin. Saya coba menukil istilah atau pengertian dari 2 orang. Yang satu dari orang Indonesia, yang satu dari orang luar negeri. Yang pertama punya Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kalau istilah dalam dunia pendidikan, disiplin itu syarat utamanya disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud apa? Disiplin diri yang punya motivasi internal. Kata Pak Ki Hajar, orang itu dianggap murid yang merdeka kalau dia punya motivasi internal. Perannya ingin sinau tanpa embel-embel apapun.
Nah, katanya Ibu Diana Gosen, sama-sama dari UK, itu bilang bahwa lebih rigid. Disiplin itu berasal dari kata Latin yang namanya disciple, yang artinya murid juga. Murid apa? Murid otomatis punya guru. Ketika dia punya guru, pasti dia punya keinginan untuk mengikuti guru itu, dan dia punya motivasi diri lalu kok melok guru itu. Di antara dua persamaan ini, kata beliau, disiplin itu dikaitkan dengan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Dua-duanya itu sama, munculnya dari dalam dirinya. Jadi ketika orang, misalkan Arga nggak pernah terlambat datang ke sekolah, itu artinya bukan Arga disiplin waktu, tetapi dia punya motivasi diri untuk tidak atau hadir tepat waktu, punya kontrol diri agar dia tidak mengecewakan siapa misalkan. Bukan disiplinnya, tetapi kontrol dirinya sudah, tentang waktu sudah bagus. Misal Caca tidak atau minim sekali berbicara yang kotor atau kasar. Kenapa? Dia sudah punya kesadaran diri bahwa mengontrol mulutnya itu untuk berucap ke orang yang lebih tua itu wajib bagi dia. Kontrol dirinya masuk. Oke, jadi semua itu disiplin mulanya dari kontrol diri dan motivasi internal. Disadarkan guru baru terbentuk buahnya yang namanya disiplin. Akarnya apa? Yaitu kontrol dirinya anak. Oke, kita akan lanjut. Ini saya menjelaskan tentang disiplin tadi, karena ada kaitannya dengan 3 teori yang akan coba saya jelaskan. Teori yang pertama tidak akan saya loncati karena sudah sangat familiar. Yang akan saya jelaskan adalah teori berikutnya, yaitu teori penghargaan dan teori hukuman. Ibu-ibu semua, nilai orang ngasih penghargaan itu katanya itu sama kayak orang ngasih hukuman. Percaya apa enggak? Katanya si Alfikon. Misal, oh nanti kamu juara 1 tak kasihkan laptop misalkan. Ternyata ibu-ibu berdasarkan penelitian itu nilainya sama dengan menghukum seseorang, ibu. Nggak percaya? Coba kita telusuri kenapa kok Alfikon ini sampai berkesimpulan bahwa ternyata memberikan penghargaan anak itu sama saja kok nilainya dengan menghukum seseorang. Kita lihat, coba kita buktikan teori dari Alfikon. Saya kemarin cukup membaca bukunya beliau tentang mistis dari PR yang di dalamnya tentang ini. Ibu-ibu semua, saya cukup terkesan dengan istilah yang mengatakan dihukum oleh penghargaan. Kata beliau, dalam jangka panjang penghargaan itu nggak efektif, tetapi dalam jangka pendek cukup efektif. Misalkan di rentang waktu SD, jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek, mungkin oke. Nanti kalau kelas mudah kelas 5 naikmu di atas nilaimu di atas 90 tak kasih ini, masih efektif ibu-ibu. Tapi ada fase di mana kita lanjut yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, anak itu motivasi internalnya itu jadi nggak ada, ketergantungan dengan motivasi eksternal terus. Ibuku nggak ngekei penghargaan mana, otomatis dia akan ogah-ogahan. Nah, terus bagaimana Pak untuk mengatasi hal tersebut? Memang harus ada fase. Ketika kita memberikan motivasi atau penghargaan seperti itu, ibu-ibu, ada fase di mana kita menyelipkan nilai-nilai yang dimasuk. Jangan terlalu brutal istilahnya ya. Terus pokoknya kamu kalau juara 1 tak kasihkan ini, tak kasihkan ini, dan itu tanpa ada penjelasan lanjutan kepada anak, itu akan brutal sekali efeknya. Karena apa? Dia akan terus bergantung tanpa menyadari bahwa kamu nilaiin aku itu untungnya dari awal dhewe lho Rendo. Bukan gara-gara hadiah ini. Ketika ibu itu tidak menyampaikan itu
secara mendetail kepada anak, dia akan terus bergantung sampai dewasa. Harus ada fase di mana jenengan harus menyampaikan apa yang dimaksud dengan penghargaan itu kepada kamu. Cocok tapi jangka pendek. Kenapa? Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun nggak menyadari tindakan baik yang telah kita lakukan. Pokoknya sinau padang, nggak tahu arti sinau padang itu untuk apa. Itu katanya Al-Fiqh yang pertama. Beliau juga mengatakan, ibu-ibu, tentang ketidakefektifan dalam memberikan penghargaan. Ini riset beliau mengatakan suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan si anak. Pastinya ditawarkan kan, ayo kamu jawab opo, terus pokoknya awakmu ibu untuk berhasil membaca minta apa aja tak turuti. Ada bayangan yang diinginkan oleh anak yang dibuat dengan persyaratan. Apa persyaratannya tadi? Bisa membaca, naik kelas, nilainya bagus dan sebagainya. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan. Nah, berikutnya, jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, anak tersebut akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Dan yang terakhir, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu sampai jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, akhirnya malah adiksi terhadap penghargaan. Mentalnya anak itu tidak baik jika dia terus bergantung dengan penghargaan itu. Jadi yang dimaksud Al-Fiqh itu ternyata boleh kok memberikan penghargaan, tetapi untuk jangka panjang itu nggak baik sama sekali, Bu. Karena sebenarnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Jadi secara perlahan coba nanti diganti trennya ibu. Kalau misalkan kelas 6 atau SD ini sudah cukup penghargaannya, nanti di SMP mungkin ada cara lain supaya anak bisa berpikir, oh Ibano, aku latihan hadroi jadi terkenal ya Ibano aku. Ternyata dengan cara aku ini seperti ini, aku banyak dikenal orang. Dia akan menemukan titik di mana dia bilang, oh aku ini toh, oh aku ini toh. Bantu anak-anak seperti itu. Jangan terus bergantung dengan penghargaan. Ibu-ibu, tadi teorinya Al-Fiqh, coba kita breakdown ke masalah kita sehari-hari. Nah, ibu-ibu, jadi kesimpulan dari teorinya beliau, risetnya beliau bahwa penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kenapa kok ranking sekarang dihapuskan? Atas dasar pemikirannya Al-Fiqh. Saya juga terlibat dalam sedikitlah kerjanya kurikulum di Indonesia ini. Salah satu kenapa kok alasan dihilangkan, memang ada plus minusnya. Kompetisi kurang di kelas, jadi kurang greget, Kemudian memang kita butuh waktu untuk menganggap ini sebuah hal yang baik untuk kita. Kita butuh waktu, kita butuh proses. Tapi pada awalnya kita mengira kalau nggak ada ranking di kelas itu kayak kurang greget anak-anak. Ini pembatasan. Ya belum itu sebenarnya. Tetapi kalau kita melihat tadi dasar dari pemikirannya si Al-Fiqh, ternyata penghargaan itu menghukum orang-orang yang tidak mendapat penghargaan. Saya tuh mungkin yang di sini saya kalau ini anaknya wah-wah semua ini. Tetapi yang di sana ibu-ibu itu yang lain, anaknya menderita sekali keperakutan ibu. Ya Allah Bapak, please jangan dikasihkan nilai kepada ibu saya Bapak. Saya mendapatkan tekanan batin setiap hari diteror sama mama saya. Bukan saya lebay, tapi anak-anak kalau udah curhat ke saya tuh saya ngomong masalah mamanya. Rasa-rasa mamanya tuh luar biasa, pokoknya ya Allah. Apakah saya janji itu tuh mama udah terhadap kamu? Saya tuh, wonten. Insya Allah itu tenggulah ceritanya macam-macam kalau yang saya pegang itu.
Jadi itu dasar dari teori penghargaan dan hukuman. Aslinya ada buahnya tentang riset-risetnya beliau. Tapi yang pada poin intinya, penghargaan itu adalah hukuman. Penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi ayo dirubah nanti kalau sudah SMP. Untuk efektifnya memang efektif, tapi untuk jangka pendek. Ya, itu teori hukuman dan teori penghargaan. Ibu-ibu semua. Nah, nggak mungkin kan saya berikan buku ini. Nah, teori berikutnya namanya teori restitusi. Nah, ini kalau anak-anak bermasalah biasanya ini. Ibu-ibu, siapa yang misal anak itu salah, langsung kita menodong kepada dia. Wes, Pak, Bapak nggak mau tahu. Taunya gurumu ngomong kayak gini. Sekarang kamu ayo bersihkan kamar mandi, bla bla bla, tanpa mendengarkan alasannya. Tahu seperti itu? Tahu pasti. Ada juga tipe-tipe orang tua, saya tunduk bener tanduk Pak untuk menunggu ditekoni dhisik. Iya tanduk diklarifikasi dhisik. Oke, ada yang seperti itu kan? Ada juga terus gak apa-apa toh. Terus jenenge cilik kok ngono kuwi. Koyok bestine dhewe bapak ibu wonten? Nah, ternyata itu ada teorinya itu yang namanya restitusi. Restitusi itu ibu, nanti saya akan menjelaskan tipe-tipe orang tua yang ada seperti penghukum dan sebagainya. Balik lagi, ada yang namanya restitusi. Jadi ketika kita sedang punya problem, anak punya problem, si Diana Chelson ini menawarkan sebuah solusi yang namanya restitusi. Apa itu restitusi, Pak? Bahasa gampangnya, restitusi bagaimana anak itu nanti itu mengenali bahwa aku kita salah. Terus piye caraku kembalinya kesalahanku. Daripada mulut bahasanya itu ada 3 tahapan dalam bagaimana anak itu nanti itu mengenali bahwa kalau dirinya salah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langsung tak praktek no. Contohnya Jaya. Langsung sebut nama aja. Saya kemarin marah besar soalnya masalah Jaya. Jaya kemarin itu saya dilaporkan tetangganya, bukan orang tuanya atau neneknya atau ibunya. Tetangganya lapor saya. Pak, iku Jaya wis ngisuwi bae bolak-balik Pak. Aku gak betah Mbak, tolong Pak. Celuk Jaya. Nah, kalau kita mau teori restitusi kita laksanakan, tahap yang pertama, menstabilkan identitasnya dulu. Bagaimana caranya? Panggil Jaya. Kemarin saya bilang seperti ini, Jaya, kalau orang STM kok Jaya, loro Jaya. Dia kan nggak sadar itu Bapak. Biasanya kan Pak Bos yang terakhir kayak gitu, wah ini terakhir Pak Bos waktunya aku nih. Terakhir tuh tes loro, yang kantor, Jaya, kalau Bos Jaya Pak Bos itu kancane kan. Sambil ngeteh bareng gitu. Pertama kita stabilkan identitasnya dulu. Tenang, pokoknya jangan sampai anak itu punya suasana yang tegang. Yang kedua, mulai bisa validitas tindakan yang salah. Oh bener, tindakannya itu yang salah. Jai, Pak Fauzi ini dapat nganu Jai, kabar atau info burung gitu. Yang bener apa enggak Jai? Ini kamu habis nyusulin bayi Jai. Duh, Jai ya. Ah enggak ya Pak, cari sopo tuh Jai. Dari sopo Pak, aku nggak kayak gitu ya Pak. Mau mengkel saya, lah tenang tuh le. Iku loh le, ini kan chat loh le. Apa kan chat? Ternyata sama kakaknya direkam, dia tuh marah-marah. Akhirnya marah lah direkam dan saya bawa ketemu nih tadi. Akhirnya iya ya Pak, saya kemarin tuh kayak gitu. Kenapa tuh le? Kok ngomong gitu? Akhirnya dia cerita, Pak, saya itu baru pulang loh Pak. Tiba-tiba disuruh makan. Saya kan ingin tidur-tiduran dulu. Mbak tuh ngomongnya, saya suruh makan, suruh mandi, suruh copot baju dulu. Bu yuk belum di aku Pak. Cerita tuh, akhirnya tukaran sama Mbak. Tak polisi bisa saya asli. Saya tenang, saya ngomong enggak Pak. Saya sudah coba kalau gitu. Akhirnya kita validasi semua. Unek-unekin metu kabeh ternyata dari sana. Masuk kita baru kepada menanyakan keyakinan. Keyakinan itu apa Bu? Hal-hal yang kita sepakati bersama menjadi nilai-nilai yang kita pegang. Besok itu rapi. Kemudian berbuat yang seperti itu tidak beradab kepada orang tua. Sampaikan nilai-nilai itu. Dan
Ini restitusi yang sederhana Bu ya. Itu versi lengkapnya untuk video ini bareng, kalau video ini tak laporan yang untuk ini. Nah, itu sebenarnya boleh dibolak-balik. Pada intinya apa tuh Bapak Ibu semua, Ibu-ibu semua? Teori restitusi itu bagaimana anak-anak itu berusaha mengeluarkan apa yang menjadi penyesalannya dia. Bu, arek-arek saiki beda kaya awak dhewe ben. Kalau tak ibaratkan hatinya kita tuh Bu, koyok lempengan baja Bu. Lek ono paku awak dhewe itu bles ting 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 ting. Gak mancet Bu. Tapi kalau anak sekarang Bu, koyok tisu Bu, disontek terus. Ibuku sudah tidak mencintaiku lagi. Sudah berakhir hidupku ini ya Tuhan. Langsung update status biasanya. Saking bapernya. Bu, bukan salah anak kita, ya salah zamannya ini. Makanya kita harus menyikapi dengan cara zaman ini. Loh Pak, anakku nggak kayak gitu. Ya alhamdulillah, tetapi ada beberapa kasus yang seperti itu. Makanya teori restitusi ini mungkin bisa dengan gunakan. Terus Pak, bagaimana dengan cara-cara yang lain? Nah, Ibu-ibu, ini sebenarnya teori ini guru, tapi juga bisa dipraktekkan di rumah. Guru itu punya 5 posisi kontrol di sekolah, kalau dengan tahu. Biasanya sih nggak tahu, roe dilakoninya. Contohnya seperti ini. Saya punya kasus ini misalnya, Caca itu mulai ngaji, mulai sekolah jam setengah 12 anggaplah. Tetapi dia sampai rumah jam 4 sore. Dia nggak ngomong ke ibu coba saya akan berperan sebagai posisi penghukum. Dengar lama misalnya Caca toko assalamualaikum, salam toko yang ini toko dia, langsung bumbah. Ini namanya teori penghukum. Dia tanpa alim-alim, tanpa apapun itu, dia langsung menghukum anaknya. Tipe-tipe yang seperti ini biasanya memang dimainkan itu kepada ibu-ibu biasanya sih ya, penghukum. Karena di setiap keluarga saya yakin ada peran yang antagonis, ada yang protagonis. Saya yakin itu. Tapi kalau antagonis semua, saya juga khawatir anaknya itu stres sekali. Protagonisnya malah ibunya biasanya di tempat curhat. Tapi pasti itu ada. Itu yang pertama adalah penghukum. Dia pokoknya fokusnya menghukum anak. Apa baiknya nanti kita bahas. Berikutnya, membuat rasa bersalah. Ini biasanya mak-mak itu kalau mendramatisir. Ya Allah, aku teko yang teko dia mau. Aku boleh apa ketemu pakai sampai tabrak mono. Nanti ibu itu ndok usah deg-degan. Wis gak duwe anak-anak. Awak iku ning dia. Aku sampai ke polisi itu ketemu kamu. Dia terus membuat anak merasa bersalah. Ya Allah, kok gitu ibu tadi anak ya, ibu sampai ke orang membuat anak itu sampai merasa bersalah. Terus nopo boten. Itu posisi yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Yang satunya apa? Manakib sih bapak-bapak. Ya Allah, do astagfirullah, do. Wes dah anu sungguh saya ibu biasanya itu bapak-bapak ini wes pokoknya coba bapak apa efeknya nanti kita akan bahas. Loh, ini wonten kamu ini jadi ojo salah Bu. Jadi semua orang tuh kadang tuh nggak tahu teorinya, pokoknya dilakoni. Yang berikutnya adalah pemantau. Misal di rumahnya Caca tuh punya aturan nih, kalau datang lebih dari jam 3 sore suruh mbak-mbak ke ibu bapaknya misalkan. Yang pemantau ini biasanya seperti ini. Caca, dari mana? Sudah tahu kan kenapa kamu terlambat? Atau kan konsekuensinya apa? Yuk langsung tahu, anaknya tahu, hukumannya tahu, tanpa memarahi. Dia hanya memantau anaknya sudah melakukan konsekuensi yang sudah dibuat apa belum. Yang berikutnya manajer. Caca kesini. Kamu dari mana Dok? Terlambat. Tadi ngerjakan. Terus. Dari mana lagi? Nganu Pak. Tadi Pak Fauzi ngasih tugas dadakan. Bingung saya Pak. Bagaimana cara membelah selat Bali itu Pak? Jadi saya bingung sama teman-teman. Jadi saya harus memutar otak. Jadi datangnya telat Bu. Oh alah. Tapi kamu masih komitmen loh ya. Kalau di rumah datangnya lebih dari jam 3 harus kena hukum ya mungkin.
Terus dok, ada nggak dok cara agar ibu ini nggak khawatir? Oh iya bu ya, saya seharusnya WA ibu. Maaf ya bu, oke jangan diulangi lagi. Gini. Nanti next, kalau misalkan ada tugas, kamu ya lapor ke ibu, siapa tahu ibu bisa bantu dan sebagainya. Jadi yang manajer ini berusaha membuat anak ini itu tahu kewajibannya, tahu konsekuensinya, dia ngasih masukan, dia ngasih saran. Itu manajer. Ya. Nah sekarang kita coba rasain di seringnya penghukum siapa? Saya tidak mau tunjuk, pasti sering membuat rasa bersalah. Insya Allah beberapa kali pernah teman, gak anti teman-teman di anakku, pokoknya besar misalnya dan lain sebagainya. Terus apa efeknya sekarang? Kita secara teoritis akan membahas tentang efeknya jika kita memilih posisi-posisi tersebut. Posisi yang pertama adalah penghukum. Yang agak bahaya ini. Kemungkinan anak marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ibu-ibu, saya tekankan ketika ini dilakukan secara terus-menerus dan konsisten selama bertahun-tahun, kalau nggak ada perubahan dan kita tidak sampai membuat posisi lain dan penghukum terus konsisten selama bertahun-tahun, dia akan terakumulasi menjadi pendendam dan bersifat agresif. Kita nggak tahu ibu-ibu, di depan kita bersikap baik-baik saja. Pas jenengan misalkan becek, wah mama tidak ada, ayo kita bersenang-senang di rumah, wah ya artinya pencilaan seperti itu. Mungkin ketika dia kembali ke kamar, ada hal buruk yang dilakukan untuk melupakan kesalahannya. Ibu itu apa nih gambar tuh, wedi sret, mama cat, dan seperti itu. Untuk mengungkapkan rasa kesesalan. Ya, penghukum itu boleh, Bu. Tetapi kalau konsisten secara terus-menerus, itu yang berbahaya. Lihat, anak akan represif dengan membuatkan alasan tertentu. Tahu nggak ibu, anak-anak itu berbohong karena apa? Karena self defense dia itu muncul. Anak itu punya naluri alamiah membuat diri dia tuh selamat. Dengan cara apa? Biasanya dia nggak ada cara lain dengan berbohong. Aku gak ngaku sih ditampilin mana di bapakku misalkan. Bolongin nonton itu biasanya. Oke, anak itu berbohong bukan karena fitrahnya dia berbohong, betul. Karena itu mungkin cara yang efektif menurut dia ketika masalahnya tidak selesai. Dan ketika dia diakumulasi secara terus menerus bertahun-tahun sampai akhirnya dia jadi yang namanya NPD. Seperti NPD, Narcissistic Brain Disorder, sebuah gangguan kesehatan mental yang dia terbiasa berbohong untuk menutupi kesalahannya pada hal-hal yang lain. Efektif aku berbohong karena apa? Diriku selamat. Itu bukan hal yang salah buat anak, tapi salah menurut nilai-nilai secara umum. Karena anak menganggap itu aman dari aku tidak berbohong, bukan aku ini. Okay? Jadi posisi penghukum ini ketika itu sudah keluar batas dan di luar kontrol, inilah yang terjadi. Represif, pembohong, dan NPD, narsistik. Pokoknya narcissistic brain disorder. Gampangannya penyakit narsistik lah. Itu banyak penjelasannya. Itu dilanjut. Berikutnya, tidak kalah menakutkannya juga. Jadi ibu-ibu mohon dipahami betul tentang posisi merasa bersalah. Ini nggak kalah menakutkannya daripada penghukum jika terus-terusan seperti ini. Anak akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapaknya. Anak akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membagi orang lain. Ibu, anak yang minder di kelas, anak-anak yang takut melakukan sesuatu di kelas, itu biasanya dampak yang dia terima di rumah. Dia sulit sekali untuk berinisiatif, biasanya juga dampak dari rumah. Karena apa? Ibu bapaknya itu biasanya membuat dia merasa tertekan ketika melakukan sesuatu. Anak-anak yang merasa bersalah itu, oke, kalau yang pemarah tadi dia masih bisa mengeluarkan dirinya dengan cara gambar ibu SOP, dengan cara dobrak atau mukul sesuatu. Tapi kalau yang merasa bersalah, sing disimpan ini artinya pada suatu saat dia akan pecah
dia akan mentalnya terganggu sampai histeris sekali, misalkan nggak kuat dan nggak betah lagi, sampai pada akhirnya tersimpan di dalam hatinya untuk dendam kepada ibu ini. Itu yang kita khawatirkan, hukum-hukum nggak penting. Oke, jadi merasa bersalah itu berada pada titik tertinggi malahan. Titik tertinggi dia itu membuat anak-anak itu kehilangan kendali dan kehilangan jati dirinya. Jadi hati-hati ketika menggunakan posisi. Apakah nggak boleh? Pak, boleh, tapi taraf dan porsinya itu dibatasi. Oke, jangan terlalu lebay dan mendramatisir. Terus sekali-kali kayak Mak Damis ya nggak apa-apa, sekali-kali kayak kita Willy nggak apa-apa, tapi jangan kayak Mak Damis terus, jangan kayak kita Willy terus ya. Pokoknya imbang lah seperti itu. Bisa bermain peran. Saya percepat, lebih setengah jam ini. Teman, nah ini agak berbahaya ini juga berbahaya. Anak-anak lebih ke menyepelekan peraturan biasanya. Jangan sampai semuanya seperti temannya anak. Oke, jadi bapak-bapak cuma dikandani. Kalau misalkan nenteng mau peraturan di rumah, ojo ngarepe anaknya. Kayak misalkan aku nyeneni anakku, ojo sampai bilangin di depanku atau di depannya anak. Itu benar jadi orang tua, ternyata juga benar secara teori. Oke, ketika anak-anak dimarahi dan kita ada orang tua yang membela, dia kayak punya sosok tempat perlindungan yang tepat ini. Nanti kalau aku marah, tak marahin mbahku, tak marahin bapakku. Jadi keyakinan yang ada di rumah, prinsip-prinsip yang di rumah bubar kabeh. Nilai-nilai yang kita tanamkan di rumah bubar kabeh. Ya, jadi posisi sebagai teman, nanti tolong dikandani bapak-bapak ini terutama ya, Pak ini loh ya efeknya dan sebagainya. Intinya akibat dari posisi teman, anak hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah salah satu dari orang tersebut. Manutnya yang bapak itu, yang ibu gak lebih belum pun atas dasar takut biasanya, bukan karena keterpaksaannya, keikhlasannya sih dia. Berikutnya ada dua lagi Bu sebelum kita tutup. Pemantau. Nah ini memantau ini benar salah ya. Coba kita pahami bareng-bareng. Anak memahami konsekuensi. Anak memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Orang tua tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Anak tetap dibuat tidak nyaman, yaitu menjalankan konsekuensi yang telah disepakati di dalam rumah. Orang tua tetap harus memantau maksudnya anak ini pada saat mengerjakan tugas ketika di rumah maksudnya. Jadi memantau itu memang efeknya nggak banyak, tetapi ini dilakukan ketika anak itu sudah pada fase yang nurut kayaknya. Nggak bisa kita seperti itu. Tapi ada baiknya juga anak lebih mandiri dan tahu konsekuensinya. Kita tidak harus marah-marah, kita tidak harus membuat merasa bersalah. Intinya kita sepakat, pokoknya sampai melakukan kesalahan ini loh, hukuman yang ada di rumah ini. Ulang lebih dari jam segini, kamu dapat hukuman nyapu daerah rumah ini. Jadi jangan pantau aja, belum bersih, diulangi lagi. Belum bersih, coba sebelah sana dilap lagi. Jadi tanpa membuat emosi, tapi tetap konsekuen dengan aturan yang sudah disepakati. Monggo. Dan yang terakhir ibu-ibu, nah ini yang paling susah untuk kita, yaitu berperan sebagai manajer. Manajer itu berusaha karyawan-karyawan kita, yaitu di sini anak-anak itu tetap harus dikontrol, tapi kita diberikan alasan yang logis, tentang dasarnya kita nyeneni anak itu apa, konsekuensi ini apa sih, untungnya buat anak, ruginya buat anak. Jadi memang sekali lagi 5 posisi kontrol ini ibu saya tekankan sekali lagi, ini tidak ada yang plus, tidak ada yang minus. Keduanya punya dua sisi yang harus kita pahami bareng-bareng. Sekali lagi sobat ini, ibu-ibu semua, kita tidak meminta ibu untuk mengarahkan jadi posisi yang mana, tetapi sekarang ibu-ibu tahu kelebihan dan kekurangan posisi kontrol yang sedang kita ambil nanti di rumah. Aku di rumah tak posisinya manajer lah, sekali-kali lah, ojo penghukum terus, nanti mereka nggak seperti ini. Sekali tak tenang lah. Jadi seperti itu ibu. Ini yang disampaikan oleh dari teori restitusi tadi, yaitu punyanya Diana Chelson Gossett.
Oke, ibu-ibu, jadi tadi semua teori. Jadi monggo untuk pelaksanaan dan praktiknya di rumah itu seperti apa. Kalau saya pribadi nggak berani memberikan saya sebagai contoh atau role model karena saya juga jauh di bawahnya ibu-ibu semua. Saya hanya bisa mengulas sebuah jurnal dan riset yang sudah dilakukan oleh para ahli, dan mungkin ini bisa buat wawasan ibu-ibu semua, mau dipegang yang mana, mau dipakai yang mana, tentang teori restitusi, tentang teori penghargaan sama dengan teori hukuman dan lain-lain. Oke, itu saja dari saya ibu-ibu. Ada sesi pertanyaan nggak sih? Ada, nanti jawab saja ya. Kita akhiri saja. Saya yakin jenengan sudah jenuh. Semoga dapat dipahami apa yang saya sampaikan tadi, tentunya tentang disiplin positif. Yuk kita jaga anak-anak kita, di rumah kita mengusahakan, di sekolah kita juga mengusahakan, dan hati-hati juga ketika dilepas di masyarakat juga diusahakan dijaga anak-anaknya. Oke, ibu-ibu, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.